Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan ular raksasa pesugihan Gunung Kawi lawan Kiai Kondang. Namun sebelum itu sempatkan menulis sholawat di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapat syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Kawi, malam mulai turun. Suasana desa yang tenang berubah menjadi mencekam saat suara gemuruh perlahan-lahan menggema di dalam tanah. Gemuruh itu seolah mengingatkan penduduk akan legenda yang telah lama terlupakan. Di tengah keremangan malam, sebagian besar penduduk sudah beranjak tidur. Hanya beberapa lampu minyak yang berkelap-kelip di luar rumah. Namun, saat suara getaran itu semakin kuat, banyak orang mulai terbangun. Mereka ada yang mengira itu hanya suara angin, tetapi semakin lama, suara itu semakin meyakinkan mereka bahwa ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Di desa ini, semua berjalan normal, hingga malam itu. Tanah bergetar, seolah mengingatkan mereka pada sebuah legenda kuno. Ketua desa, Pak Rudi, mengumpulkan penduduk di balai desa. Raut wajah panik dan ketakutan terlihat jelas di antara mereka. Beberapa penduduk mulai berbicara dengan nada cemas tentang rumor yang beredar di kalangan mereka. Pak Rudi, kita harus mencari penyebab fenomena ini. Apa kita akan membiarkan ketakutan menguasai kita? Mari kita selidiki apa yang terjadi. Malam semakin larut, dan saat Pak Rudi mengajak para penduduk untuk berkumpul, seorang perempuan tua yang dikenal sebagai Embok Siti melangkah maju dengan wajah khawatir. Ia dikenal sebagai penjaga tradisi dan legenda desa. Embok Siti, anak-anakku, ini bukanlah hal sepele. Dengar baik-baik, ini mungkin berkaitan dengan ular raksasa yang menjaga pesugihan Gunung Kawi. Banyak orang telah hilang karena terpesona untuk mencari harta karun itu. Kepanikan semakin meluas, dengan suara bisikan dan kecemasan menyelimuti balai desa. Semua orang tahu cerita tentang pencari pesugihan yang tak kembali, dan ikatan antara harta dan nyawa yang harus dibayar begitu tinggi. Dalam kegelapan, pikiran mereka mulai terbengkalai pada apa yang mungkin telah mereka abaikan. Malam beranjak larut, tetapi ketegangan di dalam balai desa semakin meningkat. Sebagian dari penduduk, terpengaruh oleh rasa penasaran dan keserakahan, mulai merencanakan perjalanan ke Gunung Kawi untuk mencari pesugihan. Mereka beranggapan bahwa jika mereka mendapatkan kekayaan, mereka bisa mengubah nasib mereka selamanya. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit, suara getaran masih terasa, tetapi kali ini mengundang keinginan untuk mencari jawaban. Cuaca terlihat cerah, tetapi di dalam hati para penduduk, rasa takut yang mendalam terus menghantui mereka saat memikirkan efek dari tindakan mereka. Perjalanan panjang menuju Gunung Kawi menanti. Bagian 2. Jejak hilangnya keluarga. Joko, seorang pria muda yang tinggal di desa bersama keluarganya, merasa terpanggil oleh suara gemuruh itu. Dalam pikirannya, ada harapan bahwa harta yang tersembunyi dapat membantu keluarganya keluar dari kemiskinan yang selama ini mereka jalani. Ia pun memutuskan untuk pergi bersama istrinya, Maria, dan anaknya yang masih kecil, Budi. Di perjalanan menuju Gunung Kawi, Joko menyanyikan lagu-lagu tradisional untuk menghibur anaknya. Maria tetap cemas, melihat suaminya begitu bersemangat. Maria, Joko, aku khawatir. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Bagaimana jika cerita Embok Siti itu benar? Joko, kita tidak bisa terus hidup dalam kemiskinan. Kita butuh harta untuk mengubah nasib kita. Kita harus mencoba. Mereka melanjutkan perjalanan meski dalam hati Maria, keraguannya terus menghantui. Saat senja tiba, mereka menemukan sebuah jejak di tanah yang basah, seolah sudah meninggalkan bekas yang sangat dalam. Joko penasaran dan berusaha mengikutinya. Joko, ayo, lihat ini, bekas kaki yang besar. Mungkin kita harus mengikuti jejak ini. Maria menggelengkan kepalanya, tetapi rasa ingin tahunya membuatnya ikut. Ketika mereka mengikuti jejak itu, Budi yang belum sepenuhnya mengerti bahaya mendatang, berlari-lari di sekitar sambil menggenggam ayahnya. Hanya semangat muda yang mengisi hatinya. Budi, apakah kita akan menemukan harta karun? Ayah, apakah ada emas dan perhiasan? Joko, tentu saja, Nak. Tapi ingat, kita harus berhati-hati. Jejak kaki semakin dalam dan melebar, menunjukkan bahwa beban yang menguil banyak. Maria merasa semakin cemas, tetapi Joko terus bersemangat. Namun, seiring waktu berlalu, suasana menjadi semakin mencekam. Suara-suara hutan mulai terdengar aneh, seolah alam memberontak. Sesaat kemudian,
Mereka tiba di sebuah gua besar yang terletak tak jauh dari kaki Gunung Kawi. Dalam hati Joko, rasa penasaran mengalahkan semua rasa takut. Gua itu terlihat dalam dan gelap, dengan semburan angin dingin yang menyentuh kulit mereka. Maria, Joko, aku rasa kita harus berhenti di sini. Gua itu terlihat menakutkan. Joko, tidak, kita harus masuk. Harta itu mungkin ada di dalam. Budi menunjukkan wajah bersemangat, menarik tangan ayahnya. Budi, ayo, ayah, kita coba lihat. Tanpa memperhatikan keraguan Maria, Joko melangkah masuk ke gua. Dalam gelap, pandangan mereka terbatas. Tiba-tiba terdengar suara berdesir yang membuat bulu kuduk merinding. Hati Maria berdegup kencang. Maria, Joko, aku benar-benar tidak suka ini. Sepertinya kita harus kembali saja. Namun, dalam sekejap, udara di dalam gua berubah. Joko yang sudah lanjut, tiba-tiba merasakan getaran yang sangat kuat dari dalam tanah. Dia berusaha menyebut nama istrinya, tapi suara yang keluar hanyalah gema. Joko, Maria. Hanya satu kata, tapi saat ia berbalik, Maria sudah tak ada di sampingnya. Sebuah bayangan besar melintas di depan matanya, dan di tengah kegelapan, ia menyadari ada sesuatu yang mencolok. Joko, terdengar suara Maria memanggil. Dia berlari ke arah suara itu, namun yang dia temukan hanyalah keheningan dan bayangan gelap. Tiba-tiba, sesosok makhluk besar muncul di hadapannya. Ular raksasa yang ditakuti memperlihatkan diri dengan sisik berkilau, mata yang bersinar tajam, dan mulut yang memasang senyum menakutkan. Di sudut desa, Kiai Kondang, seorang kiai karismatik, merasakan keresahan yang melanda desanya. Ia duduk di dalam masjid, meditasi dengan kepala tertunduk. Rasa gelisah terus menjalar ke seluruh tubuhnya saat mendapatkan penglihatan yang mencemaskan. Kiai Kondang, dalam hati, ada sesuatu yang tidak beres. Getaran ini membawa pesan dari alam. Ular itu datang bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan kita akan keserakahan yang selalu ada di hati manusia. Dengan pikiran itu, Kiai Kondang segera berdiri dan mengumpulkan pengikutnya yang setia. Suasana masjid semakin hidup saat para pengikut datang berbondong-bondong. Mereka merasakan aura yang aneh dan penuh tekanan. Kiai Kondang, anak-anakku, kita harus bertindak. Suara gemuruh dan getaran tanah bukan tanpa alasan. Kita telah menyakiti alam dengan tindakan serakah kita. Sekarang, kita harus bersatu untuk menghadapi kutukan ini. Para pengikutnya mengangguk setuju, tetapi beberapa dari mereka juga menunjukkan keraguan. Jakarta sedang dihadapkan pada ujian besar, menghadapi makhluk yang selama ini hanya ada dalam cerita. Tapi, Kiai, bagaimana kita bisa melawan ular raksasa? Ia jauh lebih kuat daripada kita. Kiai Kondang, kita tidak perlu melawan dengan kekuatan fisik. Kekuatan kita terletak pada doa dan ketulusan hati. Saat ketulusan kita bersatu, kekuatan itu akan mengubah segalanya. Setelah Kiai Kondang berbicara, suasana di dalam masjid sangat menegangkan. Para pengikutnya merasakan beban yang mereka tanggung, tetapi mereka juga merasakan keyakinan yang tumbuh melalui kata-kata sang Kiai. Kiai Kondang mengambil tikar dan meletakkannya di tengah masjid. Dengan suara yang kuat dan penuh hikmat, ia menyuruh semua orang untuk duduk dalam lingkaran, membentuk suatu kesatuan yang kokoh. Kiai Kondang, kita akan melakukan doa bersama. Kita perlu meminta ampunan kepada alam dan berdoa agar kekuatan kita yang bersatu bisa mengatasi kekuatan jahat ini. Dengan fokus, mereka semua menutup mata, dan Kiai Kondang mulai memimpin doa. Suara pasiennya penuh harapan, seolah menjembatani antara dunia mereka dan dunia yang lebih tinggi. Kiai Kondang, ya Allah, kami mohon ampun atas kesalahan kami. Kami telah melupakan keseimbangan, telah mengabaikan pesan MU. Kami datang dengan hati yang tulus, meminta bantuan MU untuk melawan kegelapan di Gunung Kawi. Ketika mereka berdoa, cahaya lembut mulai berkilauan di langit malam, menerangi masjid dan sekeliling desa. Para pengikut merasakan getaran energi positif mengalir di antara mereka, membuat mereka semakin yakin bahwa mereka bisa menghadapi apapun yang menanti. Ayo, kita lakukan bersama. Kita harus percaya pada kekuatan doa kita. Setelah berdoa, mereka mulai mempersiapkan mantra dan jimat yang telah diajarkan turun-temurun. Kiai Kondang berbagi pengetahuan tentang berbagai simbol dan mantra untuk melindungi diri dan memperkuat ikatan mereka dengan alam. Kiai Kondang, ingatlah, kekuatan kita bukan hanya datang dari perisai fisik,
melainkan dari keyakinan dan kemurnian niat kita. Dengan itu, kita bisa melawan segala sesuatu yang datang dari kegelapan. Jangan pernah lupa, kita adalah pelindung tanah ini. Matahari mulai terbenam, menciptakan suasana dramatis saat penduduk desa bersiap untuk perjalanan mereka ke Gunung Kawi. Meskipun ketakutan masih ada, perasaan persatuan dan keberanian menjadi semakin kuat. Mereka merasa jalan yang mereka ambil adalah untuk kebaikan bersama. Dengan semangat baru dan ketegangan yang masih terjaga, rombongan bergerak menuju Gunung Kawi, tempat di mana suara misterius dan ancaman ular raksasa berakar. Dalam perjalanan, mereka melewati hutan lebat, dengan pepohonan tinggi yang membentuk kanopi seolah menyelimuti mereka dalam bayangan. Saat langit semakin gelap, suara-suara aneh mulai terdengar. Kicauan burung malam, desisan angin, dan suara gemerisik daun membuat mereka merasa seolah alam memperingatkan mereka akan bahaya yang akan datang. Kiai Kondang, jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Waktunya telah tiba bagi kita untuk menunjukkan ketulusan hati. Marilah kita berdoa sekali lagi. Di sela perjalanan, mereka berhenti sejenak untuk berdoa. Lingkaran yang dibentuk tampak kuat, seolah tali tak terlihat mengikat hati mereka satu sama lain. Dengan segenap hati mereka meminta perlindungan dari segala kekuatan jahat. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, mereka tiba di lereng Gunung Kawi. Angin terasa lebih kencang, dan suara gemuruh mulai mendengung jelas. Mereka berdiri di depan pintu gua yang gelap, tempat di mana Joko dan keluarganya hilang. Kiai Kondang, ingatlah, kita melakukan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk seluruh desa. Kekuatan alam akan mendukung kita jika kita bersatu. Satu persatu, mereka melangkah memasuki gua. Kegelapan menelan mereka, dan udara terasa dingin, tetapi keberanian mereka tidak goyah. Dalam hati, mereka percaya bahwa harapan ada di ujung jalan. Di dalam gua, suasana mencekam. Suara desisan dan derakan batu terdengar semakin dekat. Di depan, bayangan besar mencuat dari dalam kegelapan. Ular raksasa muncul, merayap keluar dengan gerakan anggun namun menakutkan. Sisiknya berkilau dalam cahaya yang redup, dan matanya membara seolah mengerti niat setiap orang yang berani memasuki daerah kekuasaannya. Ular raksasa, siapa berani mengganggu kedamaian saya? Anda datang mencari harta, tetapi yang Anda temukan hanyalah kemarahan. Suara ular menggema, menciptakan ketakutan di hati setiap orang yang hadir. Mereka seolah terhipnotis oleh tatapan tajamnya, tetapi Kiai Kondang berdiri teguh di depan kelompoknya, tidak tergoyahkan. Kiai Kondang, kami bukan datang untuk merampas, tetapi untuk meminta ampunan. Kami tidak lagi akan membiarkan keserakahan menguasai kami. Ular raksasa menggerakkan kepalanya, menentang kata-kata Kiai Kondang. Ular raksasa, aku adalah penjaga harta, simbol keserakahan dan kekayaan. Banyak yang datang dan pergi, menginginkan harta, tetapi hanya meninggalkan rasa luka pada bumi. Apa yang kamu tawarkan untuk membuatku mempercayai kamu? Kiai tergugah oleh tantangan ini. Ia tahu bahwa kata-kata saja tidak cukup. Dengan suara tegas, ia mengangkat tangan, mengarahkannya ke ular raksasa. Kiai Kondang, jika kau menginginkan pengorbanan, kami bersedia mengorbankan ego dan keserakahan kami. Kami akan menjadikan diri kami pelindung alam, bukan penjarahnya. Suasana dalam gua semakin tegang. Pengikutnya mulai merasakan energi positif berkumpul, mengingatkan mereka akan tujuan bersama. Kiai melanjutkan dengan mantra yang bergetar di dinding gua. Awan hitam berkumpul di sekitar, menciptakan petir yang menggelegar, tetapi mereka tidak mundur. Ular raksasa seolah tersentuh oleh kata-kata Kiai, tetapi segera menggerakkan tubuhnya lebih dekat. Terjadi pertandingan antara kebaikan dan kejahatan. Dengan penuh keberanian, Kiai Kondang dan para pengikutnya melantunkan doa secara serentak. Suara mereka membangun gelombang energi yang memancar dari hati mereka dan mengalir melalui seluruh gua. Setiap doa diucapkan dengan ketulusan, membawa harapan akan masa depan yang lebih baik. Tiba-tiba, saat mereka melawan ketakutan, salah satu bayangan muncul. Itu adalah sosok Joko dan keluarga yang hilang. Mereka terlihat keletihan tetapi selamat. Mereka muncul dari kegelapan. Maria berteriak, "Joko, kami mencarimu." Joko menatap ular raksasa dan cepat mengenali keadaan. Ular itu bukan hanya monster, pikirnya. Ia adalah simbol dari keserakahan yang pernah ada dalam hidupku. Dengan semangat baru,
Ia melangkah maju. Joko, Kami tidak ingin harta. Kami ingin kedamaian. Kami bersedia memperbaiki kesalahan kami. Joko berdiri di sebelah Kiai, dan ia mengambil langkah mendekat ke arah ular raksasa. Kiai Kondang dispesifikasikan mantra yang mengalir, dan terdengar suara dalam keluarganya. Kiai Kondang, ular, kau bukan hanya penjaga harta, tetapi juga wakil dari segala keserakahan yang menghancurkan. Mari kita bawa pengampunan dan perubahan bersama. Melihat kekuatan dari persatuan dan ketulusan hati, ular raksasa mulai mundur, tetapi tetap meradang. Ular raksasa, saya tidak akan berhenti. Sudah terlalu banyak luka yang saya lihat. Apakah Anda benar-benar mampu mengubah? Atau apakah saya hanya ilusi dalam harta yang Anda cari? Para pengikut serentak mendekatkan diri mereka. Rasa saling percaya dan pengorbanan tak terkatakan terjalin di antara mereka. Mereka mengambil jimat yang mereka siapkan dan mengangkatnya tinggi. Kiai Kondang, sekarang, saatnya kita membawa perubahan yang nyata. Dengan rasa bersalah yang sejati dan pengharapan, kita akan menghadapi keputusasaan. Seluruh kelompok bergandeng tangan, menyatu dalam sebuah lingkaran yang kuat. Dalam hati masing-masing, mereka berjanji untuk menghentikan siklus keserakahan. Kiai Kondang mulai melantunkan mantra yang terdengar dalam getaran dan gema, menciptakan lagu doa yang menggema ke seluruh penjuru gua. Setiap kata tidak hanya ditujukan pada ular raksasa, tetapi juga memberdayakan hati mereka untuk melakukan perubahan. Kiai Kondang, ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menghapus keserakahan. Bimbinglah kami untuk menjadi pelindung bumi ini, bukan penjara. Mantra itu menjalin dengan suara bergetar dan cahaya keemasan mulai memancar dari jimat yang mereka pegang. Ular raksasa mulai terpuruk, merasakan daya tarik yang kuat dari kebaikan yang dipancarkan. Mulai goyangan fisiknya, tanda bahwa ada perubahan yang tengah terjadi. Langit di luar gua mulai bersinar terang, suara petir dan hujan reda, seolah alam ikut merasakan ketulusan yang sedang dilakukan oleh kiai dan penduduk desa. Ular raksasa merasakan kekuatan itu dan ia mengangkat ekornya, tanda bahwa ia tidak lagi bisa melawan. Ular raksasa, apa yang kau lakukan? Ini pertama kalinya saya merasakan terang yang begitu murni. Apa ini yang kalian sebut sebagai pengampunan? Dalam keadaan tertegun, terlihat persepsi ular raksasa mulai berubah. Rasa ketidakpastian dan kebencian mulai memudar, dan pertentangan dalam hatinya muncul ketika merasakan keindahan dari kebaikan. Kiai Kondang melanjutkan dengan tegas. Kiai Kondang, biarkan cinta dan kepedulian mengusir kegelapan dari hatimu. Bersama kita bisa membawa kedamaian bagi dunia. Dari dalam hati, ular raksasa mulai merenung atas tindakan manusia dan pilihan yang telah diambil. Sementara itu, Kiai dan para pengikut terus bersatu dalam doa mereka. Dengan kekuatan yang dipancarkan, ular raksasa akhirnya terjatuh, melingkarkan tubuhnya, dan menghilang menjadi cahaya yang bersinar lembut. Setelah ular raksasa pergi, suasana di dalam gua menjadi tenang. Cahaya yang bersinar perlahan-lahan menerangi seluruh area, menyingkirkan kegelapan yang menguasai sementara. Segala sesuatu terasa cerah, dan semua orang terduduk, terengah-engah, tetapi bahagia. Budi, anak Joko, berlari ke arah ayahnya, memeluknya dengan penuh rasa syukur. Maria juga berlari ke arah Joko. Mereka saling berangkulan setelah terpisah dalam ketegangan yang mengerikan. Budi, ayah, ibu, apakah kita sudah menang? Apakah ular itu sudah pergi? Joko, Ya, nak, kita sudah menang. Bersama-sama, kita menunjukkan kekuatan cinta dan keinginan untuk memperbaiki diri. Kiai Kondang kemudian mengajak semua orang untuk berkumpul dan mengucapkan syukur kepada alam. Mereka mengingat kembali hingga saat ini sepenuh hati disertai kesadaran bahwa hidup yang baik bukanlah tentang kekayaan yang ditemukan, melainkan tentang hubungan dan rasa hormat terhadap satu sama lain dan alam. Kiai Kondang, alhamdulillah, hari ini kita tidak hanya menyelamatkan diri kita, tetapi kita belajar untuk kembali ke jalan yang benar. Mari kita jaga lingkungan dan terus mengingat pelajaran ini. Saat semua orang meninggalkan gua, mereka disambut oleh sinar matahari yang menerangi tanah desa. Keberanian untuk mengakui kesalahan dan bersatu menjadikan desa tersebut merasakan nuansa baru. Getaran yang selama ini mengganggu telah hilang, digantikan dengan kedamaian. Setelah kembali ke desa, Kiai Kondang dan penduduk bersatu untuk mengembalikan keseimbangan. Mereka mengadakan pertemuan, membahas cara menjaga lingkungan dan menghargai alam.
Desa tersebut tidak lagi didominasi oleh keserakahan, melainkan penuh dengan gotong royong dan saling mendukung. Di tengah pertemuan, Kiai Kondang berbicara dengan penuh semangat. Kiai Kondang, kita telah belajar banyak dari pengalaman ini. Mari kita kuatkan komitmen kita untuk melindungi tanah kita dan menghormati alam. Jangan biarkan keserakahan mengaburkan penglihatan kita lagi. Penduduk desa mengangguk setuju. Di antara mereka, Embok Siti melangkah maju dengan suara yang bijak. Embok Siti, kita harus mengajarkan generasi mendatang untuk menghargai alam dan tidak menganggap bahwa harta adalah segala-galanya. Mari kita tanamkan nilai-nilai ini dalam keluarga kita, sehingga sejarah yang menyakitkan ini tidak terulang. Dalam semangat baru, mereka mengadakan berbagai kegiatan untuk merayakan kedamaian yang telah mereka capai. Mereka melakukan rebusasi, menanam pohon dan membersihkan lingkungan sekitar. Semua orang terlibat, anak-anak, orang tua, bahkan mereka yang dahulu terpesona oleh pesugihan. Joko dan Maria berinisiatif untuk mendirikan sebuah pusat edukasi tentang lingkungan dan spiritualitas, agar masyarakat tetap ingat akan pelajaran yang didapat dari pengalaman tersebut. Joko, kita akan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga alam. Kita akan berbagi pengalaman dan mengajarkan mereka bahwa keberuntungan sejati datang dari kasih sayang dan kebaikan, bukan dari mencari harta secara serakah. Proyek ini mendapatkan dukungan penuh dari penduduk desa. Mereka mulai mengadakan kelas-kelas dan seminar untuk mendiskusikan berbagai cara menjaga ekosistem dan memperkuat hubungan mereka dengan alam. Suasana di desa menjadi hangat dan harmonis. Seiring berjalannya waktu, desa di kaki Gunung Kawi mengalami transformasi yang luar biasa. Tanah yang sebelumnya gersang kini menjadi subur berkat usaha rebusasi. Arahan kiai dan kerja keras penduduk menjadikan desa tersebut sebagai contoh bagi desa lain. Mereka tidak hanya membangun kembali hubungan dengan alam, tetapi juga memperkuat ikatan antar sesama. Dalam satu perayaan tahunan yang diadakan di desa, mereka mengadakan festival untuk menghormati alam. Dalam festival itu, mereka menyajikan hasil panen, membuat makanan bersama, dan berbagi cerita kepada anak-anak tentang ular raksasa dan pelajaran yang diajarkan. Hal ini menjadi tradisi yang sangat berharga. Budi, anak Joko yang sekarang tumbuh menjadi remaja, berada di tengah kerumunan dengan senyuman ceria di wajahnya. Dia berlari ke arah ayahnya yang sedang berbicara di depan rakyat desa. Budi, ayah, aku ingin ikut mengajar di pusat edukasi. Aku ingin berbagi cerita tentang bagaimana kita berhasil mengalahkan keserakahan. Joko, lakukan, nak, bersinar teranglah dan bagikan dengan penuh semangat. Setiap tindakan kecil berpahala besar. Di hadapan orang-orang yang bersorak, Joko dan Kiai Kondang mengingatkan bahwa perjuangan mereka belum selesai. Mereka berjanji untuk terus menjaga komitmen untuk melindungi dan merawat bumi. Kiai Kondang, perubahan dimulai dari hati kita. Mari kita jaga hubungan kita dengan alam dan satu sama lain sepanjang hidup kita. Kita adalah bagian dari bumi ini, dan tanggung jawab kita adalah melindunginya. Suara tepuk tangan bergema di lapangan sebagai tanda bahwa penduduk desa bersatu dengan satu tujuan yang lebih besar, menciptakan dunia yang lebih baik dan seimbang. Ular raksasa, yang dulunya menjadi simbol ketakutan dan keserakahan, kini menjadi makna baru dalam buku sejarah desa, peringatan akan kekuatan cinta dan pengampunan. Penutup, warisan yang tak terlupakan. Cerita tentang ular raksasa dan Kiai Kondang menjadi legenda yang diceritakan bertahun-tahun ke depan. Legenda ini menjadi pengingat bagi setiap generasi untuk tidak hanya menjalani kehidupan yang damai, tetapi juga untuk menghargai dan melindungi lingkungan mereka. Desa di kaki Gunung Kawi, yang dulunya dilanda kegelapan dan ketakutan, kini berjaya dalam harmoni dan kedamaian. Perubahan yang dikehendaki bukan hanya terjadi di aspek lingkungan, tetapi juga dalam jiwa setiap penduduknya. Mereka satu demi satu mulai memahami bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada harta, tetapi pada hubungan yang terjalin dengan sesama dan alam. Setiap tahun, saat festival diadakan, penduduk desa mengingat kembali pelajaran berharga dari pengalaman mereka dengan ular raksasa. Anak-anak berbaris di depan para orang dewasa, mendengarkan dengan serius saat cerita ini dibagikan. Mereka mengenakan pakaian tradisional dan membawa keranjang bunga sebagai simbol rasa syukur kepada alam. Maria, Ibu Budi, ayo, nak, kita harus mati-matian menjaga apa yang telah kita bangun. Ingatlah selalu bahwa harta yang berharga bukanlah yang terlihat, tetapi yang ada di dalam hati kita. Budi yang nau remaja mengangguk, menghadapi teman-temannya di antara kerumunan, semangat membara di matanya. Budi,
Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga desa dan menceritakan kisah ular raksasa. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang masa depan yang lebih baik. Suara sorak-sorai menggema, dan festival pun dimulai dengan pertunjukan seni tradisional. Penduduk desa menyanyi, menari, dan berbagi makanan yang mereka tanam dan panen. Momen ini bukan hanya sebuah perayaan, tetapi perwujudan cinta mereka terhadap tanah yang telah memberi begitu banyak bagi mereka. Di tengah badai pujian dan tawa, Kiai Kondang berdiri dan menyampaikan sambutan yang menggugah hati. Ia selalu ada adalah simbol harapan dan kepercayaan. Kiai Kondang, saudaraku, ingatlah bahwa semangat persatuan yang kita bangun adalah satu-satunya cara untuk mencapai kedamaian yang abadi. Jangan biarkan keserakahan dan ketakutan mengulangi sejarah pahit yang pernah kita alami. Dia menatap mata penduduk desa yang penuh harapan dan kebanggaan. Setiap wajah memancarkan tekad untuk melindungi dan merawat alam serta komunitas mereka. Pada akhir festival, saat matahari terbenam ke ufuk barat, penduduk desa berkumpul. Mereka saling berpelukan, mengucapkan terima kasih satu sama lain, dan berkomitmen bahwa mereka akan terus menjaga tradisi dan kesadaran untuk masa mendatang. Warisan yang hidup selamanya. Sejak hari itu, kisah ular raksasa menjadi cerita anggun yang disampaikan dari generasi ke generasi. Tiap tahun, saat festival berlangsung, anak-anak akan mendengar dari kakek nenek mereka tentang keajaiban, ketahanan, dan cinta yang menyelamatkan desa mereka dari kegelapan. Budi kini menjadi seorang pemuda yang penuh dengan visi, mengasah keterampilan mengajarnya di pusat edukasi. Dia berdiri di depan kelas, menceritakan dengan semangat kisah yang telah diwariskan. Momen itu menggambarkan kekuatan kebangkitan dari pengalaman pahit, membuka pikiran dan hati setiap orang dalam komunitas mereka. Budi, yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari masa lalu. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik, melindungi alam dan saling mendukung satu sama lain. Dalam tahun-tahun berikutnya, desa di kaki Gunung Kawi menjadi dikenal sebagai tempat pelestarian budaya dan lingkungan. Banyak pengunjung datang untuk menyaksikan tradisi festival dan bergabung dalam kegiatan pelestarian alam. Desa itu bukan hanya bangkit dari tantangan, tetapi tumbuh menjadi simbol harapan dan persatuan. Seiring waktu, legenda ular raksasa dan Kiai Kondang menjadi pilar kebangsaan yang menerangi cara hidup masyarakat setempat, menunjukkan bahwa dengan keberanian, ketulusan, dan cinta, mereka dapat mengatasi setiap rintangan yang ada. Dengan harapan dan keberanian, desa di kaki Gunung Kawi bertransformasi menjadi tempat di mana kedamaian abadi bukan sekadar impian, tetapi sebuah kenyataan yang terwujud dari pelajaran berharga yang mereka terima. Di mana hubungan antara manusia dan alam dan sesama diharmonisasikan, di mana kekuatan cinta dan pengampunan menjadi benang merah yang menyatukan mereka. Cerita Malang Bergetar menjadi pelajaran yang abadi, meninggalkan warisan yang tidak akan pernah terlupakan.